Jumpa lagi kita di pelajaran agama. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, yuk kita ulas lagi pelajaran kita minggu yang lalu. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai pelajaran kami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh belajar dengan baik dan kami dapat mengerti setiap hal yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, di pelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang peduli kepada sesama. Nah, di situ kita diingatkan bahwa yang disebut sesama tidak melulu orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi sesama itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun mereka. Dan di situ kita percaya bahwa kita ditempatkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang peduli kepada mereka. Mencontoh siapa? Tentu saja kita mencontoh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah meladankan tentang bagaimana peduli kepada sesama melewati segala sekat, baik suku, bangsa, latar belakang, dan juga agama. Nah, masih berkaitan tentang peduli, maka tema kita hari ini adalah tentang bersikap solider atau solidaritas terhadap sesama. Nah, untuk memasuki pembelajaran kita, Ibu mau mengajak kita deh untuk berpikir terlebih dahulu. Tentu kamu ingin dong jadi orang yang diperhatikan, yang dipedulikan, dan dikasihi oleh orang-orang lain. Mungkin kamu punya pengalaman ya, ketika sekali waktu mungkin kamu sudah menjadi orang yang baik buat orang lain, tapi apa yang kamu lakukan masih dianggap tidak cukup baik. Kita tunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang tahu bersolider kepada orang-orang di sekitar kita. Apa itu? Kita akan lanjutkan di slide berikut yang Ibu akan berikan kepada kalian. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita tentang solidaritas bagi yang tertindas. Apa sih yang dimaksud dengan solidaritas? Kita mungkin sering sekali mendengar kata solidaritas. Atau juga mungkin pernah kita berkata, bersolidaritas dong. Apa sih sebenarnya maknanya? Nah, makna solidaritas adalah yang berasal dari kata solidere berarti memperkuat, mengukuhkan, meneguhkan, dan menegakkan. Solidaritas itu sendiri timbul dari kepentingan atau perasaan yang sama atau sikap turut merasakan apa yang dirasakan orang lain serta bersedia memberi bantuan atau pertolongan. Jadi dapat dikatakan ya, di dalam solidaritas ini sikap yang tumbuh, perasaan yang tumbuh adalah empati, bukan hanya sekedar simpati. Kalau empati itu kita menempatkan perasaan kita pada apa yang dirasakan oleh seseorang. Jadi, solidaritas menekankan tentang kebersamaan. Karena tadi sudah dikatakan ya, bahwa di sana timbul karena rasa kebersamaan yang mau meneguhkan, yang mau mengukuhkan. Kebalikan dari solidaritas adalah fanatisme. Fanatisme itu merupakan paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Jadi tertarik sebenarnya nggak apa-apa ya. Tertarik pada seseorang, tertarik kepada sesuatu, itu bagus. Itu adalah perasaan yang alami. Tetapi menjadi orang yang fanatik ternyata juga bisa berbahaya loh. Apa ya? Fanatisme cenderung berlebihan sebab didasari oleh pemikiran yang tidak sehat
dan emosi yang tidak terkendali. Contoh reaksi yang muncul dari fanatisme adalah saling mengejek, meremehkan orang lain, mengajak orang lain membuli. Dan kita lihat ya saat ini ternyata justru hal ini yang sering kali kita dengar, kita hadapi. Orang susah untuk bersolidaritas dan cenderung memiliki sikap fanatisme, membuli, meremehkan, mengejek. Allah adalah contoh pribadi yang solider. Bagaimana cara Allah menunjukkan Ia sebagai pribadi yang solider? Salah satu bentuk solidaritas yang ditunjukkan Allah adalah Ia peduli kepada bangsa Israel yang ketika itu menjadi budak di Mesir, ditindas oleh bangsa Mesir. Dan wujud kepedulian itu Allah tunjukkan melalui Musa ketika Allah meminta Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau, dan mengantar mereka tiba di tanah perjanjian. Nah, sekarang tugasmu adalah baca kisah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, lalu tuliskan apa saja yang dilakukan oleh jemaat mula-mula untuk membangun solidaritas. Yang kedua, tuliskan contoh sikap solidaritas yang pernah kamu lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati.